Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. فلك الحمد ولك الشكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Bapak Ibu, para guru, para alim ulama, para sepuh bin sepuh, jamaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Hari ini tanggal 29 atau 28 Zulqa'dah. 29 ya. Karena saya baca di running text tanggal 18 Juni pemerintah melalui Kementerian Agama akan mengadakan sidang itsbat untuk menentukan apakah Zulqa'dah hari ini hari terakhir di bulan ini atau digenapkan menjadi 30 hari. Kalau hari ini adalah hari terakhir di bulan Zulqa'dah, maka Senin esok itu kita masuk tanggal 1 Zulhijjah. Andaikan pemerintah dalam sidang isbatnya menetapkan bahwa hari ini masih tanggal 29 dan hilal 1 Zulhijjah masih di bawah 2 derajat, artinya kita menggenapkan Zulhijjah hingga 30 hari. 1 Zulhijjahnya baru masuk hari Selasa tuh Pak. Gitu tuh ya. Jadi perbedaan mudah-mudahan ini tidak menjadi ruang untuk kita konflik, apalagi masuk ke ranah hati sehingga mengotori kualitas hati. Karena memang agama kita itu wahyu pertama dibimbing oleh Allah, Iqra, bacalah. Disitulah ada ruang kita meneliti terkait astronomi, ya, terkait fisika, kimia, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa umat ini harusnya punya literasi yang kuat Pak, terkait astronomi. Dulu saya sebelum kuliah di bidang agama syariah gitu ya, saya daftar dulu ke ITB Pak. Dulu namanya PMBK itu ya. Alhamdulillah diterima saya itu Pak itu di astronomi. Nah, tapi kata umi saya, mau ngapain? Itu kerjaannya cuma katanya menentukan satu Ramadan sama 1 Zulhijjah. Bayangan orang tua begitu tuh Pak. Ya, saya sudah coba jelaskan, enggak nih. Subhanallah. Itu Rasulullah ketika diturunkan 192 Ali Imran nangis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir.
Ketika ayat itu diturunkan, itu subhanallah, itu Nabi nangis. Kenapa? Saking kecilnya kita, Pak. Bulan itu mengitari matahari berapa lama dia? Bulan mengitari bumi berapa lama? 1 bulan. Bumi mengitari matahari 360 hari. Nah, kemudian matahari itu kan satu dari sekian miliar galaksi-galaksi itu ya. Berapa jumlah galaksi, Pak? Miliaran. Galaksi-galaksi itu tawaf tuh, Pak, mengitari semesta berapa lama? Satu tawaf, satu putaran ini berapa lama? Ini Bang Johanar nih, FMIPA dia nih. Satu galaksi, Pak, ya miliaran galaksi itu tawaf mengitari satu semesta berapa lama? 220 juta tahun. Jadi bumi kita aja ya, kita ini dari ujung ke ujung ya, dari timur ke barat berapa Pak? 20 jam naik pesawat tuh ya. Atau 25 jam lah. Balik lagi 25 jam tuh Pak. Ngelihat bumi kayaknya luas betul. Tapi bumi gak ada apa-apanya. Ya, dibandingkan matahari. Matahari gak ada apa-apanya dibandingkan galaksi-galaksi yang lain. Jadi kita ini sebetulnya apa Pak? Kecil betul. Ya, kecil betul. Plato itu dia lahir kapan Pak? 400 sebelum Masehi. Dia mengatakan apa? Bumi datar. Ya, murid Plato siapa? Aristoteles. Sama juga, bumi datar tuh Pak itu. Ya. Kemudian tahun 1500, 1600 ada Galileo mengatakan bahwa matahari itu pusat edar bumi, kan gitu tuh Pak ya. Oh, itu Galileo Pak dibunuh tuh Pak. Siksa dia. Kenapa? Karena mengatakan sesuatu yang di luar kesepakatan. Karena bumi itu datar. Jadi Wahabi dalam hal itu ikut Plato tuh Pak. Ya, sampai saya nggak perlu nyebut nama ulamanya Pak ya. Mengatakan kafir Pak yang mengatakan bumi itu bundar. Ada fatwanya Pak. Subhanallah. Itu guru saya, Said Muhammad Awi Al-Maliki Pak. Ziarah ke makam ulama Saudi yang mengatakan kafir orang yang mengatakan bumi bundar Pak. Makamnya ditepuk-tepuk Pak. Ya akhi. Ya akhi. Semoga Allah mengampuni Anda. Ya akhi, semoga Allah mengampuni Anda tuh. Karena yang mengatakan pertama kali bumi bundar siapa itu? Plato Pak. Turun ke muridnya Aristoteles. Nah, diubah baru pada zaman Galileo 1600. Wah, matahari itu pusat edar bumi itu Pak. Lalu disiksalah tuh Pak Galileo Pak. Tahun 1980 Pak, ketika saya lahir, ada seorang ilmuwan namanya Hawkins mengatakan bahwa langit dan bumi tercipta karena benturan. Yang disebut dengan teori apa tuh Pak? Big Bang. Subhanallah, Big Bang. Dan ternyata itu yang benar. Padahal Nabi kita pada abad ke-7, 625 Masehi Pak sudah mengatakan ya di ayat 30 surat Al-Anbiya, awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Tidaklah orang kafir melakukan penelitian bahwasannya langit dan bumi dulunya satu kesatuan. Kemudian kami ledakkan sehingga menjadi beberapa planet dan galaksi. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Tidaklah orang-orang kafir itu beriman. Subhanallah. Tahun 1600 Galileo Pak disiksa karena mengatakan matahari pusat apa itu? Pusat edar Pak. Ini Rasulullah sebelumnya abad ke-7 mengatakan apa? Bumi dan langit itu dulunya satu padu. Bumi, langit, matahari dan planet-planet itu dulunya satu padu Pak. Ya, tahun 1600 saja Galileo Pak dibunuh, disiksa. Nah sekarang kalau Nabi mengatakan dulu semua planet galaksi satu kesatuan, kira-kira yang akan diperoleh oleh Nabi Pak
seperti apa kira-kira nyinyirannya Pak? Muhammad ini gila. Betul nggak? Hah? Muhammad ini gila. Subhanallah. Nggak sadar nih Muhammad nih. Subhanallah. Apa yang Nabi katakan? Nabi menyampaikan isi Quran, Pak. Baru ketahuan 1980. Ternyata ada teori apa? Big Bang cocok dengan Al-Anbiya, Pak. Itu. Subhanallah. Maka rata-rata ahli fisika semuanya mu'allaf. Di MIT ada satu departemen yang 2 tahun ditutup, Pak. Departemen apa? Fisika. Kenapa? Karena semuanya menjadi mu'allaf. 2 tahun ditutup Pak di MIT Pak, departemen itu. Subhanallah. Jadi makanya kita nggak boleh berantem Pak. Urusan 1 Zulhijjah, 1 Ramadan. Di situ ada ruang kita untuk melakukan debat akademik Pak. Yang nggak boleh itu yang berbeda, ya. Lalu disebut apa? Halal darahnya. Nah yang ngomong kayak gitu tuh Pak, cari itu Pak tuh. Literasi akademiknya payah kayak itu tuh Pak tuh. Subhanallah. Berarti jangan-jangan kita hidup di zaman batu lagi itu Pak. Seperti Galileo diapain tuh? Dibunuh. Apalagi Nabi Muhammad ya. Itu dia ngomong tahun 1600. Nabi kita 622 tuh Pak. Udah ngomong begitu. Bumi itu, langit itu, semuanya planet, galaksi, satu kesatuan. Lalu kami ledakkan. 1980 ketahuan. Tapi setelah 1980 orang nggak pernah mereverse kepada pendapat siapa itu? Kepada pendapat siapa? Kepada dalil siapa? Dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi kita. Memang saya dari kecil tuh senang ngitung Pak. Kan ada yang namanya ilmu falak tuh Pak. Kan ngitung tuh Pak. Saya senang tuh. Ya, kita ini 9 tahun salah ngitung, Pak. Nggak nyampe ilmunya, Pak. Ya. Salah ngitung kita, salah perhitungan kita nih, Pak, 9 tahun. Maka tahun depan kita nggak boleh, Pak, salah perhitungan kita. Pernah juga pada masa penjajahan, ya, itu ada intervensi dari pemerintah Hindia Belanda terkait 1 Zulhijjah. Kalau 1 Ramadan belum ada sejarahnya. Tapi kalau 1 Zulhijjah, Pak, itu ada intervensi pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda, Pak, itu kalau masuk 1 Zulhijjah, subhanallah, dia pasang orang untuk menyaksikan ini 1 Zulhijjah di Mekah kapan mulainya? Apakah mereka menggenapkan Zulqa'dah atau cukup ganjil 29 Zulqa'dah? Ditengok tuh Pak. Ya. Kalau di sana Zulqa'dahnya ganjil, berarti berapa? 29. Maka pemerintah Hindia Belanda itu intervensi Pak kepada ulama Nusantara agar Zulqa'dahnya diapakan itu? Digenapkan. Ya, digenapkan. Tapi kalau sidang isbat ulama-ulama Mekah ternyata Zulqa'dahnya genap 30 hari, maka pemerintah Hindia Belanda mengintervensi agar Zulqa'dah di Nusantara ganjil, Pak. Zulqa'dahnya 29 hari. Kenapa? Jangan sampai wukuf 9 Zulhijjah antara di Mekah dengan di Nusantara sama, Pak. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kenapa? Karena haji ini, Pak, bagi pemerintah Hindia Belanda bahaya. Itu sebabnya Pangeran Diponegoro kalau tanggal 9 Zulqa'dah, 9 Zulhijjah, puasa Arafah, dia tidak ada Pak. Di rumahnya, di wilayahnya. Keluar entah kemana. Kenapa? Sedang puasa Arafah.
Begitupun sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Bahkan yang terbaru, siapa tuh ulama Pasuruan, Pak? Kiai siapa namanya? Kiai Abdul Hamid. Begitupun sama. Beliau tanggal 9 Zulhijjah, nggak ada tuh. Di rumah, nggak ada di lokasi, Pak. Keluar, Pak, kemana? Kenapa? Karena pemerintah Hindia Belanda itu, Pak, memantau para ulama di Nusantara. Kalau tanggal 9 Zulhijjah, mereka puasa Arafah berbarengan dengan wukuf di padang Arafah, bahaya, Pak. Pasti ulama-ulama tersebut itu maghrib bukan hanya mengajak berbuka puasa bersama. Tapi ada pidato kebangsaan, Pak. Disitulah diselipkan, Pak, ide-ide kemerdekaan. Maka tanggal 9 Zulhijjah, Pak, itu para ulama diawasi oleh siapa? Oleh pemerintah Hindia Belanda. Mana puasa enggak nih mereka nih? Oh, kok mereka enggak ada? Berarti kalau besok Lebaran ditangkap. Padahal pemerintah Hindia Belanda sudah meminta kepada ulama Nusantara mesti beda wukufnya. Mesti beda hari 1 Zulhijjahnya. Kalau besok mereka Lebaran sama dengan 10 Zulhijjah di mana? Di kota suci Mekah, tangkap. Ini para ulama cerdas. Ya, Bapak baca buku Pilgrims, kali ya siapa itu? Senok Horgroj. Jadi Pangeran Diponegoro itu puasanya tanggal 9 Zulhijjah ikut wukuf di padang Arafah, tapi sholat Idul Adha-nya ikut pemerintah kita Hindia Belanda. Paham, Pak? Andai kan misalkan kita wukufnya di sini hari apa nih? Hari Rebo. Ya, hari Rebo, Pak. Berarti kan puasanya hari Rebo juga tuh ya. Kemudian sholat Idul Adha-nya berarti hari Kamis. Nah, pemerintah Hindia Belanda itu sudah mengakhirkan 1 hari. Berarti wukufnya hari apa? Hari Kamis. Kemudian sholat Idul Adha-nya hari apa? Hari Jumat. Pangeran Diponegoro Syekh Nawawi wukufnya ikut Mekah, sholatnya ikut Hindia Belanda. Paham nggak, Pak? Itu jalan tengah tuh, Pak. Itu dulu, Pak, pada masa Belanda. Kalau sekarang kita sudah aman. Paham, Pak, ya? Jadi Bapak jangan salah paham. Itu dulu. Subhanallah. Karena pemerintah Hindia Belanda ketika itu ikut turun tangan tuh, Pak. Apa bahasa turun tangan sekarang nih? Baik, kita masuk hadis nomor 291. Babu qawlihi alaihi salam, nurun ata'arahu, wa fi qawli ta'ala, ra'aitu nuran. Haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah, haddathana Waqi' an Zaid bin Ibrahim, an Qatadah, an Abdullah bin Syafiq, an Abi Dharrin, qala, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka? Qala nurun ata'arahu. Dari Abu Bakar bin Abi Shaybah, dari Waqi'. Waqi' ini siapa, Pak? Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ala fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Itu Imam Waqi'. Imam Waqi' itu, Pak, makamnya kayak di belakang Masjid Raya tuh, Pak. Pemakaman umum tuh, Pak. Padahal dia ulama besar. Kata Imam Syafi'i, aku bertanya kepada Imam Waqi' tentang lupanya, buruknya hafalanku. Lantas Imam Waqi' menyarankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Ketahuilah, wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini punya 2 beban, Pak, yang Allah berikan kepada kita. Atau nama lainnya, kita ini punya 2 modal yang Allah berikan. Modal badan, modal batin. Ya, itu keduanya saling tarik-menarik, Pak. Modal badan itu nariknya ke bawah. Modal batin nariknya ke atas.
Kenapa modal badan nariknya ke bawah? Karena dia diciptakan dari tanah, Pak. Nafsu, syahwat, maksiat, Pak. Kalau Bapak mendahulukan itu, dia narik ke bawah. Rugi, Pak. Ya, bawah itu, paling bawah itu, bahasa Arabnya apa? Asfal. Asfal itu diinjak, betul nggak? Hah? Di kalau bahasa Sundanya digeleng. Geleng itu apa ya? Hah? Dilindas benar, subhanallah. Ini agak susah emang bahasa terjemahkan coba. Dilindas, Pak. Udah dibawa dilindas tuh Pak, tuh diinjak-injak. Kalau kita mengikuti Pak, badan lemes. Kita terkadang nggak sanggup haus, nggak sanggup lapar. Padahal di Ramadan sebulan kita sanggup. Hah? Kenapa di bulan lain kita nggak sanggup tuh Pak? Kalau kita ngikutin syahwat kita, kalau kita ngikutin nafsu kita, kalau kita ngikutin tuh Pak, tubuh kita dia nariknya ke bawah, Pak, ke tanah, rugi Pak. Nah, sedangkan batin itu Allah ciptakan dari apa? Dari nur, dari cahaya. Kalau cahaya nariknya kemana Pak? Ke atas kembali ke Allah. Maka dahulukan batin, Pak. Tarik menarik itu dahulukan yang atas. Ya, jangan dahulukan Pak nafsu kita. Kenapa? Karena dia baliknya ke tanah, Pak. Tapi kalau batin kita, hati kita, itu nariknya ke atas, ke Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Waqi. Makanya Imam Syafi'i, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kalau minum air Zam-Zam, doanya dua. Ya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, beri aku bagian yang paling banyak untuk lebih takut kepadamu. Kan begitu kan? Berikan aku bagian paling banyak rasa takut kepadamu. Subhanallah. Kita pernah nggak Pak mempuasakan takbir Allahu Akbar? Kita sekarang baru lisan doang tuh ya. Ya, baru sekedar lisan doang Pak. Allahu Akbar. Ya, belum tahu makna Allahu Akbar yang luar biasa. Tadi itu Pak, bumi itu kecil betul Pak. Ya, dibandingkan planet yang lain, dibandingkan matahari. Kita aja ngitarin matahari cuma 360 hari, lama betul, setahun tuh Pak. Nggak ada apa-apanya bumi Pak. Matahari satu dari bagian miliaran galaksi-galaksi. Galaksi-galaksi miliaran tuh tawafnya Pak. Ngitarin 220 juta tahun. Jadi kita ini kecil betul. Makanya ketika Allahu Akbar, kalau nggak bergetar Pak, itu belum dapat ma'rifatnya itu Pak. Gitu tuh ya. Jadi kalau orang masih senang maksiat Pak, waduh, itu harus dicuci dulu batinnya itu. Dari Imam Waqi, dari Yazid bin Ibrahim, dari Qatadah, dari Abdullah bin Syafiq, dari Abi Dzar. Qala kata Abu Dzar, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka ya Rasulullah? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Di sini pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari pakai ro'a. Kalau ro'a berarti pakai apa Pak? Mata kepala sendiri. Man ro'a minkum munkaron. Barang siapa ngelihat kemungkaran, berarti ngelihatnya langsung, nggak pakai alat bantu, nggak pakai video, nggak pakai kamera, nggak kata orang. Ro'a, ya Rasulullah, apakah kau melihat Tuhanmu? Subhanallah. Apa kata Nabi kita? Qala nurun ata'arahu. Aku melihat cahaya yang datang, lalu aku melihatnya. Semua nabi Pak itu ketika di-challenge, Musa di-challenge oleh siapa? Oleh Fir'aun. Ibrahim di-challenge oleh siapa tuh Pak? Oleh Namrud. Melawan mereka dengan kekuatan Musa, dengan kekuatan Ibrahim pasti kalah. Pasti kalah Pak. Maka apalagi Musa nggak punya bala tentara tuh. Ibrahim nggak punya bala tentara, anak juga belum lahir tuh Pak.
Maka satu-satunya yang bisa menolong keduanya, Musa dan Ibrahim, siapa Pak? Hanya Allah. Tapi bagaimana meyakinkan agar Allah bisa menolong Musa? Bagaimana caranya? Kenali dulu Allah. Makanya Musa ketika head to head dengan Fir'aun, Pak, dia minta bantuan Allah. Kata Allah, bagaimana aku menolongmu? Kau tidak mengenalku, Pak. Tak kenal maka tak sayang. Itu hadis qudsi itu, Pak. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib, man arafa rabbahu faqad arafa, man arafa nafsahu faqad arafa. Orang yang kenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana kau mengenalku, katanya. Dirimu saja belum kau kenal. Makanya apa kata Musa di 143 Al-A'raf? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan saya mengenalmu, izinkan saya melihatmu, Pak. Subhanallah. Jadi orang-orang, Pak, itu yang paham kehidupan, ya, itu mewajibkan dirinya mesti kenal Allah. Kita baca Allahu Akbar, tapi akbarnya Allah nggak pernah kita kenal, Pak. Kayak gimana sih? Kalau kita kenal akbarnya Allah, nggak akan maksiat, nggak akan korupsi, Pak, nggak akan bohong. Kenapa? Karena Allah Akbar. Kalau Allah Akbar nggak akan mengeluh kita. Kalau Allahu Akbar nggak akan sedih kita. Kalau Allahu Akbar kita nggak akan pernah dikalahkan tuh Pak tuh oleh urusan-urusan duniawi, Pak. Tenang aja, kenapa? Ada akbarnya Allah. Terus kenapa kita ngeluh? Kenapa kita sedih? Kenapa kita ngegerutu, Pak? Berarti kita belum kenal siapa Allah. Makanya Nabi Musa apa? 143 Al-A'raf. Arini anzur ilaik. Izinkan aku mengenalmu ya Rabb. Subhanallah. Semua Nabi begitu tuh Pak. Itu Nabi. Arini anzur ilaik. Izinkan aku melihatmu ya Rabb. Subhanallah. Kita pernah begitu enggak? Ya Allah, izinkan hamba mengenalmu. Ya. Kita mau kenalan tuh Pak sama perempuan aja. Bro, empok Anda namanya siapa? Tertarik saya, gitu aja tuh Pak tuh ya. Neng, siapa namanya? Neng. Subhanallah. Saya ke Uzbekistan kemarin tuh Pak. Ceritanya habis dari makam Imam Bukhari, ada kawan ikut katanya. Ustadz Muta'al ini katanya nggak pernah ikut fashion. Saya bilang, ngapain jauh-jauh ke Samarkand ikut fashion? Saya bilang, lagian malu juga saya hadirnya itu. Saya ikut fashion para ulama aja dah. Ikut dia. Rupanya di makam dia foto sana, foto sini kan begitu. Saya bilang rugi betul kesini jauh-jauhnya buat foto tuh Pak tuh. Nah selesai dari makam ke hotel kita, ada macet sedikit, dia dibuka jendela. Ada mobil Pak, ya, yang dikendarai oleh gadis-gadis Uzbek. How are you fine? May I get your number please? Katanya. Antum baru dari makam Imam Bukhari. Ya, katanya pengen kenal Allah, tapi lebih pengen kenal gadis Uzbek katanya. Subhanallah. Kita ini lebih senang kenal Pak orang yang bisa meninggikan atau mengikuti nafsu kita tuh Pak. Boleh nggak minta nomornya kan gitu. Pernah nggak kita, ya Allah, boleh nggak saya mengenalmu ya Rabb? Gitu tuh Pak. Musa alaihissalam, arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan saya melihatmu, izinkan saya mengenalmu. Semua Nabi begitu Pak. Ibrahim alaihissalam, 260 Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a.
Thumma duhunna yatinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Tuhan, ya Allah, arini, perlihatkan kepadaku. 260 atau 262 tuh. Al-Baqarah ya. Arini, perlihatkan kepadaku. Kenalkan kepadaku dirimu ya Rabb. Subhanallah. Nabi Pak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim sudah kenal Allah, kebakar nggak Ibrahim Pak? Enggak. Subhanallah. Musa dikejar, ketangkap nggak oleh Fir'aun? Enggak Pak. Baru kita dapat akbarnya Allah. Maka cari Pak akbarnya Allah. Kenali dia. Tak kenal maka tak sayang. Subhanallah. Makanya Nabi kita diturunkan 192. Ali Imran nangis. Nggak ada apa-apanya kita ini. Allahu Akbar. Tusabbihu lahu samawatu sab'u. Seluruh planet yang 7 bertasbih kepada Nabi kita. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tengok-tengok yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi Pak. Mereka bertasbih wajar. Tapi Bapak tengok surat Asy-Syams itu Pak. Wasyamsi wa duhaha. Terus. Wal qamari idza talaha. Terus. Wan nahari idza jallaha. Terus. Wal laili idza yaghshaha. Terus. Was sama'i wa ma banaha. Terus. Wal ardi wa ma tahaha. Terus. Wa nafsi wa ma sawaha. 1 sampai 6 fisika Pak. Tapi yang ketujuhnya manusia. Betul nggak? Wa syamsi wa duhaha. Apa artinya? Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Terus wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila menyinari. Yang ketiga, wan nahari idza jallaha. Demi siang ketika menampakkan. Yang keempat, wal laili idza yaghshaha. Demi malam ketika menutup. Yang kelima, was sama'i wa ma banaha. Demi langit dan seluruh semesta yang dibangunnya. Yang keenam, wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi serta hamparannya. 1 sampai 6 fisika kimia, betul nggak Pak? Tapi yang ketujuh, wa nafsin wa ma sawaha. Apa artinya? Demi jiwa dan penyempurnaannya. Nggak nyambung.com seolah-olah. 1 sampai 6 fisika kimia, tapi yang ketujuhnya manusia. Artinya apa? Matahari, bumi, bulan. Itu berjalan di mana Pak? Di rotasinya, betul nggak? Ya. Kalau dia berjalan, ternyata apa yang terjadi Pak? Itu tidak sesuai dengan rotasinya, relnya, apa yang terjadi kira-kira Pak? Waduh, kiamat Pak. Begitupun manusia. Kalau dia hidupnya tidak sesuai dengan fitrahnya Pak, seperti halnya planet galaksi Pak, yang keluar dari rotasinya, kiamat tuh Pak. Apa yang membuat manusia tidak sesuai dengan fitrahnya? Tidak jujur, tidak adil, tidak bertanggung jawab, maksiat. Kiamat tuh Pak. Pemimpin tidak adil Pak, itu bikin kiamat itu tuh Pak. Maka yang kayak gitu mesti dikembalikan ke rotasinya. Atau itu dibuang diganti yang lain. Sama Pak. Coba itu 7 tuh Pak. Tapi yang ke-6-nya manusia. 1 sampai 6 fisika kimia. Yang ke-7 kenapa orang? Wa nafsin wa ma sawwa. Artinya apa? Manusia itu sama seperti planet-planet yang lain, Pak. Akan terjadi keindahan, harmonis, kestabilan. Kalau dia jujur, kalau dia adil, kalau dia bakti kepada Allah. Tapi kalau dia maksiat, dia bohong, dia korupsi, Pak. Sama seperti planet yang keluar dari relnya, dari rotasinya, Pak. Subhanallah. Apalagi yang tidak adil. Subhanallah. Itu bikin kiamat.
Maka jika Bapak, bumi kita, semesta kita ingin langgeng Pak, jangan yang keluar dari rel coba. Ya, saya menjelaskan asyams Pak, bukan ngomong yang lain. Kalau itu ketepatan ya alhamdulillah gitu Pak. Subhanallah. Bapak baca Al-Quran dahsyat. Ya, dahsyat baca Al-Quran. Subhanallah. Jadi wajar aja kalau MIT, Departemen Fisika, ditutup 2 tahun. Kenapa? Nggak ada guru besarnya, nggak ada profesornya. Bahkan asosiat profesor, bahkan yang lektor tuh Pak, kecuali mu'allaf. Kenapa dahsyat nih Quran? Ya. Big Bang baru ketemu itu oleh Hawkins itu 1980 Pak. Tapi Nabi sudah mengatakan 15 abad yang lalu. Abad ke-7, 622. Maka Bapak baca Quran. Bapak dalami Quran. Luar biasa dahsyat. Kenapa? Fir'aun mungkin sudah mati Pak. Tapi Fir'aun digital luar biasa. Ada namanya Fir'aun 4.0 Pak. Subhanallah. Bagaimana cara menghadapinya? Sama seperti Musa menghadapi Fir'aun. Apa itu? Kenali Allah. Oh ternyata Fir'aun itu masa lalu. Namrud itu masa lalu. Bahkan yang lebih parah lagi, Namrud Pak membakar Ibrahim, tapi Namrud matinya gimana? Anda tahu nggak? Hah? Subhanallah. Serangga masuk ke hidungnya Pak. Subhanallah. Ya, serangga masuk ke hidungnya. Maka hati-hati Bapak Ibu yang tidak adil. Ya. Anda mau ditenggelamkan atau dimasukkan serangga. Ini kajian ini khusus yang ma'rifat Pak. Yang masih syariat tarekat berat memahaminya Pak. Hadatsana Muhammad bin Bashar. Hadatsana Mu'adz bin Hisham. Hadatsana Abi. Hadatsana Hajjaj ibnu Syair. Hadatsana Affan bin Muslim. Hadatsana Hammam kilahuma an Qatadah an Abdullah bin Syafiq qala qultu li Abi Dzarr law ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sa'altuhu faqala an abi syai'in an ayyi syai'in kunta tas'aluhu qala kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbaka qala Abu Dzarr qala sa'altu faqala ra'aitu nawahu. Ini yang saya jelaskan tadi barusan Pak. Itu saya dapat hadiah buku tuh dari Pak Yuda. Subhanallah. 1001 invention. Muslim invention. 1001 penemuan Muslim. Subhanallah. Saya baca Pak sehari harus minimal. Nggak kurang 100 halaman Pak. Sehari saya. Itu di luar Quran yang 5 juz Pak ya. Kenapa? Karena perintah Allah, Iqra, baca. Itu luar biasa Pak, penemuan apa Muslim itu dahsyat betul. Jadi saya baca, iya ya. Jadi wajar aja Nabi kita disebut gelo Pak, disebut tukang sihir, disebut gila tuh Pak. Karena konvensius dengan Galileo aja dibunuh tuh Pak itu. Subhanallah. Jadi dahsyat betul. Ya, dahsyat betul Pak. Nah dari Al-Quran itulah kemudian diracik Pak. Jadi ilmu A, jadi ilmu B, jadi ilmu C. Karena rotasi agar kita tidak keluar dari rel seperti halnya planet, galaksi yang lain. Itu rotasinya dijelaskan sama apa Pak? Sama Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran.
Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi buku manual kita itu Al-Quran, Pak. Kalau kita baca, seseorang itu kan ketika bikin sesuatu, ya, itu kan ada manual booknya tuh Pak tuh. Bapak aja deh ke mall, ke Carrefour misalkan, beli ranjang bayi itu kan. Kan terkadang belum dirakit tuh Pak ya. Nah, tapi kita beli aja tuh. Kenapa pendek betul? Ada buku manualnya, Pak. Cara masangnya, baut ini ditaruh di mana, baut taruh di mana. Kalau baut selatan dipakai di baut utara, nggak pas dia. Ya, begitupun sama Pak manusia. Kita nggak sesuai dengan yang seharusnya Allah ciptakan untuk kita, Pak. Sama. Maka baca Quran tuh, Pak. Itu sebabnya yang akan menyelamatkan kita nanti di alam barzah, di kuburan, siapa Pak? Al-Quran. Tempat kita sempit, gelap tuh Pak. Sebelum datang mungkar nakir, ja'al Qur'anu hujjatuh. Al-Quran datang menjadi argumen, menjadi hujah buat kita tuh Pak. Tenang bro. Saya yang akan dijawab. Udah diem aja. Begitu tuh Pak. Keren tuh Pak. Ya. Jadi waktu kemarin saya ke Uzbek Pak, itu ada tokoh-tokoh para alim ulama banyak betul dari ormas, salah satu ormas Pak ya. Gak bisa masuk ke makam saya Pak, ke makam Imam Bukhari. Bisa saya baru datang, Gubernur Samarkand datang. Ayo, kita udah tunggu lama betul nih, ayo masuk Pak. Nah, kita perlu orang dalam nih Pak. Di dunia aja punya orang dalam urusan cepat Pak. Apalagi di mana? Di hari kiamat tuh Pak. Ya, apalagi di hari kiamat. Subhanallah. Nah, Bapak baca buku itu tuh Pak ya? Nggak tahu ada PDF-nya nggak tuh di mana? Di Google. Kayaknya nggak ada tuh Pak ya. Buku itu bagus tuh Pak, senang saya bacanya tuh. Jadi saya baca Galileo, kemudian Plato, ya 400 sebelum Masehi, kemudian Aristoteles, kemudian Ptolemeus tuh Pak itu tahun 150 sebelum Masehi, ya. Mereka masih mengatakan bumi datar, bumi datar, bumi datar itu Pak. Nah, itu buku itu luar biasa Pak. Dari Muhammad bin Bashar, dari Mu'adz bin Hisham, dari Hajjaj bin Hisham, dari Affan bin Muslim, dari Hammam, keduanya dari Qatadah, dari Abdullah bin Syafiq, ya. Kemudian aku berkata kepada ayahku, Abu Dzar Al-Ghifari, kata Abu Dzar, "Lau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku ketemu Rasul, aku akan bertanya kepada Rasulullah. Faqala, lalu anak akan bertanya an ayyi syai'in." Ayah bertanya apa nanti ke Rasul? Kuntu as'aluhu hara'aita rabbaka. Aku akan bertanya, ayah akan bertanya, apakah Rasulullah melihat Tuhannya? Jadi para sahabat pun demikian, Pak. Ya, para sahabat pun demikian. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari itu dibuka mata batinnya oleh Allah di usia senja, Pak. Tapi alhamdulillah dapat juga dibuka tuh. Rasulullah dibuka mata batinnya usia berapa? 40 tahun. Ya, Ibrahim dibuka mata batinnya usia berapa? 70 tahun. Musa dibuka mata batinnya usia 90 tahun, Pak. Nah, umur kita berapa tahun nih Pak? Udah dibuka belum mata batin kita oleh Allah, Pak? Cirinya orang yang dibuka mata batinnya oleh Allah, sehingga ada ulama besar, dia seorang mufassir, menulis, memberi judul kitab tafsirnya Al-Kasyaf. Tafsir dari seorang ulama yang terbuka mata batinnya, Al-Kasyaf. Makanya istilah orang yang keluar dari zona tarekat Pak, menuju naik ke ma'rifat, itu mesti orangnya apa itu? Orang yang arif, yang terbuka mata batinnya itu Pak. Begitu tuh ya. Kata Kiai Khalil, ya, beliau salah seorang pasukan Pak Dirman yang diminta untuk menulis kitab Sirah Nabawiyah. Pak Dirman pun sama kan.
terbuka mata batinnya itu di salah satu gunung ketika melakukan gerilya. Rasulullah di muka mata batinnya di mana? Di gua Hiro. Itu tuh ya. Nah, Pak Natsir, Buya Hamka dibuka mata batinnya di mana? Di Sukabumi, Pak. Di mana itu? Penjara. Pak. Kenali, Pak. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kita aja kan istri kita mau nikah dengan kita. Kalau dia sebagiannya itu mesti yang kenal dulu siapa kita. Kalau kata orang Betawi, bobot, bebet, apa itu Pak tuh? Bibitnya gimana tuh Pak tuh? Apalagi kita Pak. Yang di dunia hanya sementara, di akhirat selama-lamanya mesti kenal betul siapa pencipta kita. Kalau kita kenal Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak akan kena resah, tidak akan pernah gelisah. Maka Abu Dzar nanya, "Ya Rasulullah, apakah kau melihat Tuhanmu?" Pertanyaan itu berarti kan ada motivasi, Pak. Apa motivasinya? Ceritakan bagaimana kau bisa kenal tuh, Pak. Tahapan-tahapannya bagaimana tuh, Pak? Ya. Ada kok restoran kalau di Kutaraja enak, Pak ya. Ada restoran nggak enak, Pak. Tapi karena restoran ini milik komunitasnya, Pak, tetap orang itu kalau kemana-mana, kalau makan di situ ya. Kenapa? Karena kenal siapa ownernya, siapa CEO-nya itu, Pak. Kenapa? Karena kenal, Pak. Walaupun belum tentu apa? Enak. Subhanallah. Itu kalau kita kenal Allah, Pak, maka semesta bekerja buat kita, Pak. Semesta bekerja buat kita. Karena itu jangan dikejar capek kita, Pak. Ya. Jangan dikejar apanya itu sampai begadang, sayang. Isya nggak bisa berjamaah, apalagi malam nggak bisa tahajud tuh Pak. Ngejar omset tuh Pak. Kenali Allahnya Pak. Nanti dengan sendirinya itu malaikat oleh Allah disuruh jadi IO-nya. Kalian kalau mau makan ke situ tuh. Ya itu tuh Pak. Kenali Allahnya Pak. Ya, kenali Allahnya. Maka seperti Ibrahim menyembelih Ismail, nggak ragu dia. Kenapa? Dia kenal Allah. Pak. Ya, dia kenal Allah tuh Pak. Tuh. Ya, makanya Barada, Pak, dia nggak kenal Tuhan, Pak. Dia udah melakukan nggak dibela juga tuh Pak. Tuh. Ya, kalau yang menyuruh Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal Allah, Pak. Oh, apapun yang kita lakukan akan dibela oleh Allah. Ya, akan dibela oleh Allah. Gitu tuh Pak ya. Nah, apalagi sekarang nih mau masuk syariat kurban. Orang kalau kenal Allah Pak, nggak akan hitung-hitungan. Hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Tu'minuna billah. Maukah aku kasih tahu perniagaan yang nggak ada ruginya apa? Iman kepada Allah. Kenali Pak Allahu Akbar kita. Ya, kenali Allahu Akbar kita. Kalau belum kenal Pak, tembak terus dengan tahajud. Tembak terus dengan sholat Pak. Sholat, gerakan pertamanya apa Pak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau dalam ilmu perang, tangan diginiin maksudnya apa Pak? Nyerah. Hukum internasional, musuh kalau sudah nyerah, boleh tetap ditembak, dilawan, diserang enggak? Boleh. Maka kita nyerah, Allahu Akbar. Nyerah saya ya Allah. Apa kata Allah? Enggak apa-apa, kamu kemarin sombong, kamu maksiat. Kamu makan ini, tabrak yang ini. Tapi kamu sekarang nyerah. Giliran saya lindungi Anda. Giliran saya bela Anda. Banyak-banyak nyerah. Makanya ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Nyerah, udah nyerah. Jangan ego, jangan arogan, jangan aku. Allahu Akbar. Nyerah saya ya Allah. Anak-anak saya masa depannya di tanganmu ya Allah. Saya mah lemah, nggak bisa ngapa-ngapain.
Allahu Akbar, saya punya masalah dunia, nyerah saya ya Allah. Allahu Akbar, saya banyak utang, nyerah ya Allah. Bantu ya Allah. Banyak-banyak nyerah. Sholat itu bentuk ketundukan yang luar biasa. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silakan. Dari hidup nafsu di sini apakah dia bermana hati atau jiwa? Kalau jiwa itu kan melibatkan hati, roh dan akal. Imam Ghazali dari misalnya kimia saja beliau menyatakan nafsu di sini adalah hati. Setelah berdoa dengan Pak itu juga dia hati. Tapi tahun 2002 di BAS di sekolah Amerika diadakan seminar tentang seputar peran otak manusia. Dalam seminar itu disimpulkan dalam seminar yang diadakan oleh para mistik software atau bahasa kita tasawuf dan salah satu kelompok paling di Amerika sana menyimpulkan bahwa di otak manusia terutama dan khususnya pada bagian lambung sentral itu ada suatu titik dan perluasan Tuhan dan titik lambung sentral disebut dengan kapsul. Nah, selalu ada yang Tuhan dengan demikian dan saya tadi nafas ini apa juga bisa berarti akal dan hati karena untuk ini kan berkaitan dengan akal. Baik, jazakallah khairan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu bukan hadis. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, perkataan Ali bin Abi Thalib. Bukan hadis dhaif, bukan perkataan Nabi, perkataan Ali bin Abi Thalib. Ada pada kitab An-Nahjul Balaghah. Seperti halnya naumus shaimi ibadah. Itu dicari hadisnya memang agak susah, tapi makna hadis itu makna kalimat itu apa ya? Ada sisi intrinsik yang memang kalau orang tidur ya ruang untuk berbuat maksiatnya jadi berkurang. Nah, dalam kitab An-Nahjul Balaghah itu Ali bin Abi Thalib mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang sebanding dengan kalimat itu, jadi Ali bin Abi Thalib itu dia mengeluarkan khobar atau asar ini setelah turun ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam jiwa kita, anfus di situ. Ya, jadi kata nafas, Pak, itu dia singular. Kalau dijamakkan itu maknanya berbeda-beda. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, ayat pertama surat An-Nisa. Kami ciptakan Anda dari satu nafas. Berarti satu apa di situ nafas di situ? Jiwa, badan, jiwa bisa, badan bisa. Disebut badan berarti siapa itu? Adam alaihissalam. Jadi nafas itu kalau mufrad, kalau tunggal singular, Pak, itu artinya badan. Yang terdiri dari tulang, daging, dan darah. Tapi ketika dijamakkan, ya, ketika dijamakkan, itu maknanya jadi berbeda-beda. Man arafa nafsahu. Di buku yang diberikan oleh Mas Yuda itu ya, 1001.
invention tuh Pak. Jangankan nafas diartikan akal, diartikan jiwa, diartikan tubuh saja itu luar biasa. Ya, saya ulangi lagi nih. Nafas jangankan diartikan akal, diartikan jiwa, ya, diartikan pikiran, diartikan tubuh saja itu luar biasa. Coba tubuh kita nih Pak. Oh luar biasa dahsyat. Apa kata Nabi? Dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Jika daging ini sehat, maka sehat seluruh anggota tubuh. Jika daging ini kotor sakit, sakit seluruh tubuh. Ala wahya, segumpal daging itu apa Pak? Hati. Hati itu bisa diartikan hati batin, hati itu bisa diartikan apa? Hati Pak. Kalau hati kotor, maka yang lain ikut kotor enggak? Subhanallah. Kata kawan saya Pak di FKUI, yang sumber penyakit itu dua di tubuh kita. Darah sama apa itu? Sama apanya Pak? Apa selang darah itu namanya apa itu? Hah? Pembuluh darah. Darah dan pembuluh darah. Itu kalau keduanya sehat. Makanya Nabi mengajarkan bagaimana tata cara makan yang benar. Tata cara minum yang benar. Nabi kalau makan Pak, itu paling sedikit 40 kunyah. 40 kunyah. Agar apa? Enzim Pak, nggak capek kerjanya. Ini subhanallah, Bapak makan kikil sekali telan Pak. Sekali telan. Lah kasihan betul tuh Pak, dia kerjanya tuh ngabisin, betul nggak? Ngancurin Pak. Maka enzim akan kehabisan. Maka Nabi 40 kunyah. Kenapa kita makannya cepat nambah Pak? Masuk ke dalemin, masuk telan. Subhanallah. Nabi minum air aja Pak, itu ditarik berapa? 5 kali. Lempar kanan, jebret, lempar kiri, jebret, lempar depan, jebret, lempar belakang, jebret. Baru masukin Pak. Ini minum gelok-gelok. Kenapa Nabi nggak pernah minum berdiri Pak? Karena langsung apa? Jatuh. Duduk dulu tuh Pak. Setelah itu tarik ke kanan airnya. Mungkin ada kotoran akan jadi monster nanti di pagi hari. Kalau enggak dibersihkan. Tarik ke kiri, tarik ke depan, tarik ke belakang. Baru Pak telan tuh Pak. Jadi nafas jangankan diartikan akal. Jangan diartikan pikiran hati. Diartikan tubuh saja dahsyat. Ya dahsyat tuh Pak. Saya kalau ngomong tata cara makan minum Nabi malu sebetulnya Pak. Cuma bisa menceritakan. Bagusnya itu kalau badan udah 70 kilo baru enak tuh Pak menjelaskannya itu Pak. Subhanallah. Begitu ya. Jadi diartikan akal silakan, diartikan jiwa silakan. Cuma diartikan tubuh saja itu udah dahsyat betul Pak. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Al-Anbiya 30 Pak ya, surat nomor 20. Al-Anbiya. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Betul enggak? Al-Anbiya 30. Al-Anbiya 30 Pak. Al-Anbiya itu surat nomor berapa ya? Surat nomor 20 kalau tidak salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah itu berbicara kepada kita melalui dua sarana, Pak. Pertama, Allah kirim Nabi dan Rasul untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada kita. Maka pesan Nabi dan Rasul bisa kita baca melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Paham Pak ya? Yang kedua, Allah berbicara kepada kita melalui alam, melalui semesta, Pak. Makanya kenapa para fisikawan di MIT banyak yang masuk Islam, karena mereka menemukan keteraturan yang luar biasa.
Yang itu Pak, kalau diganggu Pak, meleset saja. Kereta saja, apa namanya kereta kalau keluar dari relnya? Apa namanya itu Pak? Anjlok tuh Pak. Oh subhanallah, udah selesai dia. Kecuali masih diangkat lagi itu. Kalau kita kecapean Pak, nggak usah angkat Pak, ambil rel yang baru, kereta yang baru. Makrifat Pak, susah Pak pahaminya Pak. Ya, yang anjlok-anjlok itu udah taruh aja di mana gitu tuh Pak ya. Cari kereta yang baru gitu. Nah yang kedua, Allah berbicara kepada kita melalui semesta Pak. Langit, bumi, planet, galaksi itu Pak. Dan seisinya. Bapak, kalau dulu sebelum nikah dengan istri Bapak yang sekarang, itu biasanya bentuk cinta seorang pemuda kepada seorang perempuan kita kasih apa Pak? Kita kasih bunga. I love you full. Allah Pak kalau mencintai kita, langit dan bumi seisinya dikasihkan kepada kita. Bapak cuma ngasih bunga Pak kepada perempuan yang Bapak cintai. Tapi Allah kalau mencintai kita Pak, langit bumi seisinya dikasihkan kepada kita. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah punya kerajaan langit dan bumi dikasihkan kepada kita. Karena itu gapai cari cintanya Allah. Allah bukan hanya ngasih bunga Pak, semesta Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Unlimited Pak cintanya Allah. Ya bunga berapa sih Pak? Apalagi bunga-bunga mati Pak ya. Aku mencintai kamu. Ternyata bunganya ada air yang suka ditaruh di mana tuh di kuburan, namanya apa tuh Pak? Itu kira-kira bini kita marah nggak tuh Pak? Marah, itu air kuburan itu mah. Subhanallah. Allah ketika mencintai hambanya Pak, bukan hanya dikasih bunga. Tanah, laut, udara, semesta diberikan kepada kita. Karena itu pahami ayat-ayat kauniyah Pak, dahsyat betul. Itu sebabnya Nabi kalau sholat kusuf gerhana matahari, kalau sholat khusuf gerhana bulan, ada sebagian sahabat, kamu nggak usah sholat, kamu perhatikan pergerakan bulan, pergerakan matahari. Ya, kalau gerhana bulan sudah selesai, kamu begini. Subhanallah. Padahal ketika itu Pak belum bisa dihitung, cuma pakai penglihatan doang. Kita gerhananya belum selesai, apalagi gerhana matahari Pak, sholatnya udah selesai karena kuliah kulhu itu Pak. Ada sahabat, kamu teliti ya semesta, kamu teliti galaksi, bagaimana matahari apakah sudah terbit, bagaimana gerhana bulan apakah sudah terbit. Kalau sudah, tolong kasih lambaikan tangan. Maka Nabi ketika itu langsung ruku Pak. Tapi selama belum ada tanda-tanda Pak, terus, makanya panjang betul sholat. Yang paling lama sholat gerhana. Kita karena sholat gerhana buru-buru dan cepat selesai. Apa artinya? Nabi minta sebagian umatnya, ada yang paham Pak, ilmu kauniyah, ilmu fisika, ilmu kimia. Jadi kalau saya menganjurkan Pak, kalau Bapak nanti punya anak, punya cucu, kuliah di kampus-kampus umum yang hebat, ambil matematika Pak, ambil fisika, ambil biologi Pak, ambil kedokteran, tapi hafal Quran, hafal sunnah, bisa baca kitab Pak. Kenapa? Karena kita ngeri juga ngambil fakultas agama di Republik ini itu Pak. Bukan tambah keimanan tuh Pak tuh. Lebih baik ambil fisika, kimia, biologi itu Pak tuh. Kedokteran gitu tuh ya. Tapi anak Bapak hafal Quran, anak Bapak hafal Sahih Bukhari, itu yang keren Pak. Itu namanya link and match Pak. Itu baru matching tuh Pak tuh. Yang hari ini kita butuhkan itu tuh Pak. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شان ودرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شان ودرج. عطفة يا جيرة العالم، يا